Ada yang bilang, cinta sejati tidak datang saat kita cari, tapi saat kita sudah cukup sabar untuk menunggu. Kisah ini bukan tentang cinta yang megah, bukan tentang janji manis, tapi tentang dua jiwa yang pernah diam bersama, lalu dipisahkan oleh keadaan. Dan salah satunya tetap diam di tempat yang sama, menunggu tanpa tahu akan ditunggu balik atau tidak. Ini adalah kisah tentang hujan, hal tetua, dan sebuah nama yang tak pernah benar-benar hilang dari hati. Ada yang bilang, cinta sejati tidak selalu datang tepat waktu, tapi ia tidak pernah benar-benar pergi. Kisah ini tentang seseorang yang memilih tetap menunggu, bahkan ketika dunia menyuruhnya untuk menyerah. Namanya Aditya. Saat SMA, dia dikenal pendiam dan lebih suka menyendiri di pojok perpustakaan. Dunia sosialnya sempit, tapi hatinya dalam. Dan di sana, di antara buku-buku tua, dia bertemu Keisha, gadis ceria yang suka menulis, puisi, selalu membawa catatan kecil, dan punya senyum yang bisa membuat waktu berhenti. Mereka bukan pasangan resmi, tak ada status, tak ada pengakuan, tapi semua orang tahu keduanya menyimpan rasa yang sama. Mereka sering duduk di halte tua, menunggu hujan reda sepulang sekolah. Tak banyak kata, hanya diam yang nyaman. Kadang Keisha membacakan puisinya pelan, Aditya mendengarkan. Dan saat hujan turun lebih deras, mereka hanya saling pandang, lalu tertawa. Namun suatu hari, semuanya berubah. Keisha harus pindah ke luar negeri karena perceraian orang tuanya. Ia pergi tanpa sempat berpamitan. Tak ada perpisahan, tak ada pelukan, tak ada kata selamat tinggal. Hanya satu hal yang ditinggalkannya di laci meja, Aditya. Sebuah buku puisi kecil dengan catatan singkat di halaman terakhir. Kalau kita jodoh, semesta pasti pertemukan. Sejak hari itu, Aditya tak pernah benar-benar berubah. Tahun-tahun berlalu, ia lulus, bekerja di toko buku kecil di pinggiran kota, dan tetap sendiri. Buku puisi itu selalu ia simpan. Sampulnya mulai lusuh, beberapa halamannya sobek, tapi tulisan Keisha tetap utuh. Setiap kali hujan turun, Aditya berdiri di halte yang sama, tempat mereka biasa duduk bersama. Orang menganggapnya aneh. Teman-temannya bilang dia terlalu terikat pada masa lalu. Ibunya menyarankan agar ia segera menikah, tapi hatinya tahu, hanya satu nama yang bertahan, dan ia yakin, entah bagaimana, Keisha akan kembali. Sementara itu, di belahan dunia lain, Keisha tumbuh menjadi penulis. Puisinya terkenal, buku-bukunya terjual ribuan kopi, tapi tak banyak yang tahu, hampir semua puisinya ditujukan pada satu nama yang tak pernah disebutkan secara langsung. Kali ia menulis tentang hujan, tentang halte, atau tentang rindu yang tidak pernah usai, hanya satu wajah yang terbayang, Aditya. Tahun-tahun pun berlalu, sampai akhirnya, ketika ibunya wafat, Keisha pulang ke Indonesia. Sudah lama ia tak memikirkan Aditya secara sadar, tapi kenangan itu tetap tinggal diam-diam. Hari itu, hujan turun deras. Suasana kota menyatu dengan detak jantungnya yang tiba-tiba berdebar kencang. Entah kenapa, langkah kakinya membawanya ke depan sekolah lamanya. Dan ke halte tua itu. Ia berhenti, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Seorang pria berdiri diam di tengah hujan, memegang sebuah buku lusuh. Aditya, mereka saling menatap. Hujan tak cukup deras untuk menyembunyikan air mata yang mengalir. Langit menangis bersama mereka. Keisha melangkah mendekat, suaranya bergetar. Kenapa kamu masih di sini? Aditya hanya tersenyum pelan. Karena aku belum pernah pergi dari kamu. Mereka duduk, seperti dulu, sama-sama diam. Tapi kali ini, diam itu lebih dalam, dipenuhi rindu yang tak pernah terucap. Semalaman mereka berbicara tentang hidup, tentang luka, tentang waktu yang berjalan tanpa saling tahu kabar, tentang puisi yang tak pernah selesai. Setahun kemudian, Keisha menerbitkan buku puisi baru. Judulnya, Menunggumu di Bawah Hujan. Di halaman pertama, hanya ada satu kalimat, untuk kamu yang tak pernah pergi, walau aku sempat meninggalkan. Buku itu laris, tapi yang paling berharga bukanlah angka penjualannya,
melainkan kehadiran seseorang yang duduk di barisan depan saat peluncuran buku itu. Seseorang yang telah menunggu di halte, di bawah hujan, selama bertahun-tahun. Dan kini, tak perlu lagi menunggu, karena mereka akhirnya pulang ke pelukan yang seharusnya. Mereka berjalan bersama di bawah hujan, tanpa payung. Karena cinta mereka tidak pernah butuh perlindungan, ia hanya butuh keyakinan dan kesabaran. Dan begitulah cinta sejati. Ia datang bukan saat kita minta, tapi saat kita siap untuk menjaganya. Kadang, cinta sejati bukan tentang siapa yang datang paling cepat, tapi tentang siapa yang tetap tinggal. Ketika semua orang memilih pergi, Aditya tidak menuntut untuk dicintai. Ia hanya menunggu, dengan diam, dengan setia. Dan Keisha, ia kembali, bukan karena rindu saja, tapi karena tahu, tak ada tempat yang lebih tulus dari hati seseorang yang bersedia menunggu tanpa janji. Cinta sejati tidak butuh banyak kata, ia hanya butuh keberanian untuk tetap percaya. Semoga kisah ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian, terima kasih telah menonton kisah ini.